Ayo. Oke, siapa ya? Oke, Pak Awal, di mana kamu? Anda dibantu sama teman-teman di BPSDM? Ya, masuk awal. Aduh, very late. Siap. Awal Anda dibantu sama teman-teman di BPSDM? Ya, yang bantu? Hah? Iya, Bu. Ada. Ya, Bu. Siap, Bu. Ada yang bantu enggak dari Ada, Bu. BPSDM di Palu? Enggak ada. Oh, tidak ada, Bu. Siapa? Iya, Bu. Aldi, tidak ada, dia ada. Cuma kamu sendiri. Ya udah, ya lanjut aja. Begini ini. Tidak ada, Bu. Aldi ke Jakarta, Bu. Ini akan dipandu langsung oleh Ibu Coach, Ibu selaku moderator juga. Ibu Dery, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin, Ibu. Oke, terima kasih Pak Aldi. Walaupun dengan tersendat-sendat, mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi yang lain gitu ya. Karena Anda berada di dua-dua jauh. Harusnya dipersiapkan yang membantu Anda di sini gitu loh. Tolong dihubungi saja siapa Asep kan yang menangani angkatan 100 supaya dia bisa menghandle juga sini gitu. Saya curiga takut nanti kamu ada masalah di sana ya. Tolong Iya, Bu. dihubungi Asep itu, dia yang nangani 100 kan? Ya, Iya, Bu. awal. Ya, tolong Siap, dihubungi Bu. aja. Ya, tolong nanti Pak Fadli aja menghubungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Rustan Mangga selaku mentor dari saudara Dr. Olivia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu di dalam rangka rancangan aktualisasi peserta Laskar CPNS Kabupaten Parigi Motong angkatan 100. Di hari pertama ini, di sesi pertama ini, saudara Olivia akan memaparkan kurang lebih 10 menit, lebih cepat lebih bagus. Kemudian kami serahkan kepada Pak Rustan. Saya kira Pak Rustan sudah berapa kali menjadi mentor ini. Saya pikir tadi bersama dokter ini satu kali mentornya, ternyata beda. Oh iya, satu dimotong. Saya pikir sama-sama ya. Kemudian yang saya hormati Pak Fadli, penguji, selamat melaksanakan tugas baru sebagai kepala bidang. Alhamdulillah. Terima kasih. Bunda Ye. Keras. Oke, saat ini setelah selesai Pak Dr. Rustan, kami persilakan nanti Pak Fadli untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap rancangan. Kita sepakat bahwa ini masih merupakan rancangan, nanti bisa saja berubah ketika dilaksanakan habituasi. Bisa saja, semua bisa itu. Oleh karena itu saya persilakan Ibu Olivia untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Izinkan saya untuk share screen. Mohon izin, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Dr. Anda Dery B. Janggula MSI selaku coach, yang terhormat Bapak Muhammad Fadli SMSI selaku penguji, yang terhormat Dr. Rustam Mangga selaku wadir bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Anontaloco sekaligus mentor, yang terhormat Bapak Awaludin SSTP selaku host. Izinkan saya untuk mempresentasikan judul rancangan aktualisasi, yaitu optimalisasi pencegahan dan penanganan tertusuk jarum suntik melalui sosialisasi SOP dan pemasangan poster di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Anontaloco. Perkenalkan, nama saya Dr. Ovalia dan jabatan saya ahli pertama dokter, saya bertugas di IGD. Berikut adalah tugas dan fungsi saya sebagai seorang dokter mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 139 tentang jabatan fungsional dokter dan angka kreditnya. Seperti berikut di atas. Kemudian yang menjadi latar belakang saya untuk mengangkat isu adalah masih menjadi masalah penyakit terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection di beberapa bagian negara di dunia termasuk di Indonesia.
Dan salah satu yang menjadi jenis infeksi terkait pelayanan kesehatan adalah infeksi melalui aliran darah yang paling sering ditularkan melalui tusukan jarum suntik ataupun benda tajam yang terkontaminasi. Menurut data dari Center of Disease Control 2008 di Amerika Serikat terjadi 385 kasus setiap tahunnya insiden akibat benda tajam yang terkontaminasi darah pada tenaga kesehatan. Dan penyakit yang paling sering ditularkan adalah hepatitis B, C, dan HIV. Menurut jurnal dari Universitas Samratulangi disebutkan adalah alasan utama terjadinya cedera jarum suntik yaitu kecerobohan dan kurangnya pengetahuan atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Dasar hukum atau pedoman yang saya gunakan untuk mengangkat isu saya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk kondisi saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko terlapor ada 19 pasien HIV dan 23 pasien hepatitis B sepanjang tahun 2021 dan berdasarkan laporan dari bagian mutu dan keselamatan pasien ada terlapor 1 insiden tertutup jarum dari IGD selama tahun 2021. Kemudian saya berinisiatif untuk melakukan survei melalui pengisian kuesioner yang saya lakukan melalui Google Form. Lalu saya kirimkan linknya ke grup koordinasi. Di sana saya mendapatkan 12 responden yang terdiri dari 7 dokter dan 5 perawat. Dan dari hasil kuesioner tersebut, terdapat 3 responden yang pernah mengalami insiden tertusuk jarum, di mana 2 diantaranya mengalami insiden lebih dari 1 kali, dan keduanya tidak menjawab atau menjawab kurang tepat mengenai pencegahan dan penanganan insiden jarum suntik. Oleh karenanya saya mengangkat isu tersebut dengan harapan menjadi salah satu upaya untuk menurunkan resiko terjangkit penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan. Gunanya untuk mewujudkan pasien safety juga dan akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Di tempat saya bekerja, saya mengangkat 5 isu. Yang pertama adalah tingginya resiko penularan penyakit infeksi akibat tusukan jarum suntik bekas pasien di IGD. Yang kedua adalah kurang disiplinnya aturan pemakaian masker bagi pengunjung rumah sakit di IGD. Yang ketiga, kurangnya disiplin pembatasan jumlah pengunjung pendamping pasien di IGD. Yang keempat, kurang lengkap dan sistematisnya operan jaga petugas antar shift. Dan yang kelima adalah kurang tersedianya APD terstandar. Di sini saya melakukan tapisan metode APKL dan dilanjutkan metode USG, didapatkan 1 isu yaitu tingginya resiko penularan penyakit infeksi akibat tertusuk jarum suntik bekas pasien di IGD. Untuk keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 ialah kurangnya pengetahuan dan literasi terhadap kewaspadaan dan alur penanganan saat terjadi insiden tertusuk jarum. Yang berakibat adalah dan risiko terhadap keselamatan pasien dan pengunjung serta menurunnya kualitas pelayanan. Di sini saya berusaha mengidentifikasi penyebab masalah dari isu yang saya angkat dengan metode fishbone. Kemudian penyebab masalah tersebut saya berikan pemecahan masalah melalui tabel sebagai berikut, dan didapatkan beberapa gagasan yang kemudian saya tapis lagi dengan tabel McNamara, sehingga didapatkan 1 gagasan yang cukup efektif dengan sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan tertusuk benda tajam bekas pasien. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi saya, dan isu yang saya angkat adalah tingginya risiko penularan akibat tertusuk jarum suntik bekas pasien di IGD RSUD Anuntaloko. Untuk kegiatan pertama, saya akan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi SOP, di mana di sini terkait dengan manajemen ASN. Uraian kegiatannya adalah menemui dan meminta arahan dari mentor dengan harapan mendapat masukan terkait perancangan kegiatan aktualisasi. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, dan kegiatan saya ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3, yaitu memajukan kualitas layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Untuk penguatan nilai OPD, yaitu menguatkan nilai-nilai ASN, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya saya akan menemui tim atau perwakilan dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit untuk review dan revisi SOP dengan hasil penetapan SOP.
Di sini saya akan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya saya akan menetapkan SOP dengan hasil SOP yang disepakati. Di sini saya akan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian mengajukan SOP kepada pimpinan rumah sakit, dalam hal ini direktur, dengan hasil SOP disahkan. Di sini saya akan menerapkan nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan kedua adalah melakukan sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan jarum suntik keterkaitan dengan manajemen dan Smart ASN. Uraian kegiatannya adalah membuat materi dan menyertakan video edukasi. Hasilnya adalah materi sosialisasi. Di sini saya akan menerapkan nilai ASN akuntabel, kompeten, dan adaptif, di mana kegiatan saya ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3. Dan penguatan nilai OPD, yaitu nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Uraian kegiatan selanjutnya adalah koordinasi dengan kepala ruangan dan kepala IGD, yaitu mengumpulkan peserta dari unit kerja untuk mengadakan sosialisasi. Dengan hasil adalah target sosialisasi. Di sini saya akan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian melakukan sosialisasi dengan target target sosialisasi, memahami dan mengaplikasi substansi dari sosialisasi. Di sini saya akan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang selanjutnya adalah membuat absensi dan dokumentasi, di sini dengan hasil bukti kegiatan sosialisasi. Saya akan menerapkan nilai akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan selanjutnya adalah memasang poster atau banner di unit kerja berisi pencegahan dan penanganan tertusuk jarum, kaitannya dengan manajemen dan Smart ASN. Tahapan kegiatannya adalah membuat desain poster atau banner dengan hasil poster atau banner yang akan dicetak. Di sini saya akan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan, dan adaptif, di mana kegiatan saya ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3 Pemda. Dan penguatan nilai OPD, yaitu nilai-nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetitif, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Maaf, ini kompeten. Selanjutnya saya akan melakukan mencetak poster, yaitu dengan hasil poster atau banner yang akan dipasang. Di sini saya akan menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Selanjutnya saya akan memasang poster atau banner dengan harapan poster atau banner tersebut dapat dilihat baik petugas dan pengunjung IGD. Di sini saya akan menerapkan nilai adaptif dan kolaboratif. Untuk kegiatan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi dengan membuat kuesioner mengenai pencegahan dan penanganan tertusuk jarum kaitan dengan manajemen dan Smart ASN. Di sini uraian kegiatannya adalah membuat evaluasi kuesioner dengan survei virtual. Dalam hal ini saya akan menggunakan survei dengan Google Form. Dengan hasil didapatkan sebuah link untuk mengakses kuesioner. Di sini saya akan menerapkan nilai kompeten dan adaptif, dan kegiatan saya ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda nomor 3 dan menguatkan nilai-nilai OPD yaitu nilai ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Uraian selanjutnya adalah mengirimkan link survei di grup WhatsApp koordinasi unit dengan harapan link survei dapat diakses semua petugas. Di sini saya akan menerapkan nilai adaptif dan kolaboratif. Kemudian meminta anggota grup untuk mengisi survei melalui link yang dikirimkan. Di sini harapannya adalah mendapat hasil survei. Di sini saya akan menerapkan nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, melakukan evaluasi terkait hasil survei dengan harapan mengetahui sejauh mana efektifnya kegiatan sosialisasi dan pemasangan poster yang telah saya lakukan. Saya akan menerapkan nilai akuntabel dan kompeten. Baik, berikut adalah jadwal tentatif aktualisasi yang akan saya buat, di mana saya akan mulai dari bulan Mei minggu ketiga, dengan harapan bisa rampung bulan Juni minggu kedua. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Olivia, agak lambat ya. Lebih lagi 10 menit Anda pemaparan. Oke, Anda stop share screen dulu. Ya, kemudian saya persilakan Pak Rustan Mangga untuk memberikan masukan ataupun tambahan penjelasan lainnya. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Salam sejahtera buat kita sekalian. Kaitan dengan judul yang dipilih oleh Dr. Ovalia, kami selaku mentor sekaligus bagian daripada manajemen rumah sakit tentunya sangat mendukung, karena ini sebagai upaya dari pihak manajemen untuk memproteksi daripada nakes kami yang tugas khususnya di IGD, dan juga untuk memproteksi daripada masyarakat yang dilayani. Kami tentunya siap untuk membantu apabila nanti ada kendala-kendala nanti yang akan dihadapi, baik kaitannya dengan pengumpulan data, sosialisasi dan lain-lainnya, ataukah kaitannya dengan anggaran yang nanti akan dibutuhkan untuk proses penyelesaian daripada tugas Dr. Ovalia. Dan tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada segala pihak yang telah membantu Dr. Ovalia yang sehingga nantinya bisa maksimal dalam menyelesaikan tugas daripada rancangan aktualisasi yang telah dibebankan kepada Dr. Ovalia. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rustan atas dukungannya dan supportnya, bahwa termasuk dana dan segala sesuatu akan dibantu. Saya pikir ini yang harapan dari kami. Ya. Kemudian saya persilakan Pak Fadli untuk memberikan masukan ataupun ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Coach kita, Bu Dery. Ya. Yang saya hormati Dr. Rustam Mangga selaku mentor dan peserta laser kita. Yang saya muliakan Dr. Ovalia. Saya langsung saja bahwa dari paparan Ibu Dokter ini bahwa kami bisa melihat dari hubungan-hubungan antara dari yang didapati pelatihan dengan apa yang ditulis, dengan salah satunya misalnya manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Beberapa saran saja dari kami, misalnya bahwa dalam tulisan ini juga masih menggunakan kata OPD. Sementara sekarang kan menurut yang kami ketahui bahwa PP nomor 18 itu 2016 sudah berganti menjadi perangkat daerah. Apakah memang kita sepakati sudah tidak menggunakan lagi OPD-nya, tapi PD-nya saja, perangkat daerah. Beberapa. Yang kedua, misalnya karena kita mengangkat SOP, jadi bisa dimasukkan tulisan ini pada SOP-nya berdasarkan peraturan. Misalnya Permenpan RB nomor 38 tahun 2012, atau ada memang SOP, kalau rumah sakit itu Bu disebut SPO biasanya juga, tapi tetap SOP. Itu ada berdasarkan peraturan rumah sakit atau dengan akreditas. Itu silakan saja nanti bisa dimasukkan, karena saya lihat di sini adalah SOP juga. Supaya nanti ketika sosialisasi bahwa dasar-dasar SOP-nya juga tercantum. Selanjutnya menurut kami bahwa apakah Bu Dokter Ovalia dari apa yang akan dilakukan ini menyangkut dari ada indikator SPM. Kalau di rumah sakit ada SPM, standar pelayanan, itu dihitung indikatornya sampai kepada tingkat pelayanan, semua pelayanan dihitung di situ. Ada persentase dan juga ada terhadap per urusan. Nanti apakah dari tertusuk jarum dan ini itu apakah ada nanti di hitungan dia mempengaruhi SPM, peningkatan persentase SPM. Nah, jika memang ada, nanti dimasukkan saja SPM-nya apa, bahwa diharapkan nanti ada peningkatan. Karena harapan-harapan kita kan nanti akan membiasakan diri ketika melakukan satu peningkatan kinerja, ada indikator yang dinaikkan. Ya, mungkin itu dulu yang saya ingin sampaikan. Silakan Ibu Dokter Ovalia.
Iya Pak, nanti yang Bapak minta mengenai dasar aturan, nanti akan saya siapkan juga Pak. Kemudian untuk indikator standar pelayanan minimal, nanti saya akan coba cari juga. Ya, itu nanti di bagian evaluasi di bidang perencanaan itu ada. Ya, lalu mereka melakukan evaluasi SPM mau pelayanan. Selanjutnya satu lagi, Ibu Avalia, tadi disebutkan bahwa akan ada banner untuk pengunjung. Nah ini akan menarik gitu, karena tertusuk jarum dan ini seperti apa gambaran banner ya untuk pengunjung. Kan kalau untuk yang para nakesnya IGD itu jelas tata cara, tapi pengunjung terhadap perlindungan terjadi tusuk jarum atau dia ini itu seperti apa gambarannya, edukasinya? Edukasinya sih lebih ke nanti penanganannya aja Pak. Kalau misalnya tidak sengaja mungkin pengunjung atau pasien sendiri tidak sengaja terkena, itu nanti ada penanganannya. Kurang lebih memang sama sih Pak, kan nanti juga akan ditangani oleh dokter dulu. Walaupun kalau nakes itu kan nanti dia akan dilaporkan ke atasan terkait insiden. Gitu. Oh ya, oke. Saya pikir Ibu Coach itu aja dari kami. Tulisannya juga dan ide gagasannya saya lihat memang menarik karena terhadap pencegahan dan pertolongan yang biasanya di rumah sakit itu IGD sebagai pintu terdepan. Ada juga triasenya. Mungkin terima kasih itu dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Fadli, terima kasih. Yang perlu Ibu Olivia tahu, beliau ini pernah menjadi kepala bidang di rumah sakit. Jadi dia tahu persis bagaimana keterkaitan SOP, kemudian bagaimana SPM-nya, apakah mempengaruhi gitu ya. Jadi benar ini pertanyaannya bagus untuk menambah wawasan Ibu Olivia bahwa beliau ini lama di kepala bidang perencanaan, kalau nggak salah ya Pak Fadli. Perencanaan, iya, Kabit Perencanaan. Ya, jadi beliau tahu bagaimana SPM dan SOP dan bagaimana banner itu penggunaannya untuk siapa gitu loh. Apakah untuk nakes ataukah untuk pasien gitu. Jadi ini yang perlu diperjelas. Tapi substansinya adalah benar bahwa ini salah satu dalam rangka pencegahan penyakit yang lainnya ya terhadap kesalahan. Satu pertanyaan saya untuk Bu Olivia, apakah di Rumah Sakit Anu Toloka sudah pernah terjadi ini? Di IGD sudah pernah, Bu. Ya cuma itu saja, saya tidak mau tanya. Berarti yang Ibu lakukan itu pernah terjadi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan Pak Ruslan menghadiri hari ini atas nama panitia dan penyelenggara, menyampaikan terima kasih dan terima kasih Pak Fadli sudah memberikan pemahaman walaupun beliau tahu bahwa rangkaian kegiatannya itu ya namanya sosialisasi seperti itu. Kecuali kalau ada kegiatan lain yang sudah berbeda, pertanyaannya beda gitu ya. Karena persoalan sosialisasi saya pikir hal yang biasa itu. Terima kasih Pak Fadli untuk memberikan masukan dan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim pemaparan saudara Olivia sudah selesai dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Coach, Bu Dery, Pak Fadli selaku penguji dan terima kasih Pak Dr. Rustan telah menyempatkan hadir mendampingi Ibu Dr. Avalia memberikan penguatan. Baik, selanjutnya mohon izin Pak Mentor, Pak Dr. Rustan dan Ibu Avalia, saya pindahkan kembali ke rumah utama Bapak Ibu. Mohon izin